Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan ke-13 kita kali ini yaitu manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas yang akan dibawakan oleh kelompok 11. Ada Anissa Fauzia, Regina Oktavia Margani Putri, Faras Nabila, dan Atifah Rahma. Yang pertama yaitu definisi manajemen operasi. Manajemen operasi yaitu desain, operasi, atau pengendalian. Sebuah proses transformasi yang mengubah sumber daya menjadi suatu produk, bahan baku menjadi suatu barang, tenaga kerja menjadi sebuah jasa. Proses pengolahan itulah yang dinamakan manajemen operasi. Yang kedua ada pentingnya manajemen operasi, entah itu organisasi jasa ataupun organisasi manufaktur, yaitu efektif dan efisiensi dalam mengelola produk atau produktivitas perusahaan itu sendiri. Kemudian, peran strategis dalam memenangkan sebuah kompetisi, yaitu keberhasilan kompetitif antar perusahaan. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi ini dibagi menjadi 3. Ada input, proses transformasi, dan output. Kalau input itu adalah modal terbentuknya suatu produk, proses transformasi adalah proses pengolahannya. Kemudian output adalah produk itu sendiri, dapat berupa barang ataupun jasa. Masuk ke dalam analisisnya, sistem operasi PT Wings. Inputnya terdiri dari bahan baku, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk-produk PT Wings. Kemudian ada tenaga kerja, kurang lebih ada 12.000 pekerja. Kemudian ada alat produksi, yaitu mesin-mesin yang digunakan, dan ada juga skill yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja dalam PT Wings. Selanjutnya ada proses transformasi dan output yang dihasilkan dari proses tersebut. Manufaktur dan jasa, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, ada organisasi manufaktur, ada organisasi jasa. Organisasi manufaktur ini proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Contohnya, pohon menjadi sebuah kertas yang kemudian timbullah produk buku. Nah, kalau organisasi jasa ini menciptakan output non-fisik dari tenaga kerja menjadi sebuah jasa, seperti aktivitas karyawan dengan pelanggannya. Mereka berinteraksi, atau enggak seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya, seperti itu. Analisis PT Wing Surya. Jadi PT Wing Surya ini termasuk ke dalam salah satu contoh organisasi manufaktur di mana ia menggunakan manajemen operasi dalam proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Produk yang dihasilkan berupa produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri. Selanjutnya yaitu nilai dan rantai nilai. Nilai adalah hal yang membuat pelanggan bersedia untuk menghabiskan uangnya. Misalnya, karakteristik barang, fitur, atribut, maupun harga dari barang itu sendiri. Sedangkan rantai nilai yaitu seluruh rangkaian produksi, mulai dari pengolahan bahan sampai pemberian bahan kepada pelanggan. Nah, untuk nilai-nilai yang ada pada PT Wings yaitu berupa dihasilkannya produk-produk rumah tangga seperti Wings Biru, Ekonomi, Daya, BOM, Soklin, Softener. Selain itu juga ada personal care seperti Ciptaden, Kodomo, Smile Up, Nuvo, dan lain-lain. Dan juga ada makanan dan minuman seperti Just Juice, Segar Dingin, mie sedap, kecap sedap, dan lain-lain. Nah, untuk rantai nilai yang ada pada PT Wings yaitu dimulai dari produsen. Produsennya sendiri yaitu PT Wings. Dilanjutkan ke wholesaler yaitu pedagang grosir. Ada selanjutnya retailer, ada Alfamidi, Alfamart, Indomaret, Carrefour, Hypermart, dan lain-lain. Yang nantinya akan disalurkan ke konsumen atau masyarakat. Selanjutnya yaitu manajemen rantai nilai.
Jadi, manajemen rantai nilai ini adalah suatu proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi yang mengalir sepanjang seluruh rantai nilai tersebut. Apa sih tujuan dari manajemen rantai nilai ini? Yaitu untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu persyaratan untuk kesuksesan manajemen rantai nilai. Jadi diperlukan beberapa strategi rantai nilai untuk mewujudkan manajemen rantai nilai agar bisa sukses. Dimulai dari segi pekerja, kepemimpinan, proses, investasi teknologi, koordinasi dan kolaborasi, dan budaya dan perilaku organisasi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemaduan model bisnis baru, diantaranya koordinasi dan kolaborasi, investasi di bidang teknologi informasi, perubahan proses organisasi, kepemimpinan berkomitmen, pekerjaan yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Selain itu juga diperlukan karyawan yang mahir dan sebuah budaya organisasi yang mendukung. Strategi rantai nilai PT Wings Surya. Yang pertama dari segi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu gaya kepemimpinan klasik yang ditandai dengan adanya autokrasi, pembinaan, demokrasi, dan kendali bebas. Yang kedua dari segi pekerja, yaitu memiliki komitmen dalam pengembangan, memiliki pemahaman yang mendalam, dan melalui tahapan rekrutmen, pelatihan strategi, kompensasi, dan tunjangan. Untuk budaya organisasi yang digunakan yaitu orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Selanjutnya, koordinasi dan kolaborasi. Bekerja sama dengan UNICEF membantu anak Indonesia dalam mendapatkan akses air. Selain itu juga adanya pembangunan sekolah di Sumba. Strategi nilai rantai PT Wings Surya yang selanjutnya yaitu investasi teknologi. Mesin dan bahan baku lokal, contohnya alat pendeteksi kualitas kopi. Kemudian ada proses. Produk diolah dengan pengolahan yang baik dan pendistribusiannya beragam. Untuk pedagang grosir, Alfamart, ataupun mall yang besar. Manfaat rantai nilai yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Kemudian menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi investor, memperbaiki kualitas, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, dan memperbaiki pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Yang pertama yaitu hambatan organisasi. Seperti menolak atau enggan berbagi informasi, enggan untuk berubah dari kondisi mapan, dan isu keamanan. Selanjutnya yaitu budaya perilaku. Kurangnya kepercayaan dan terlalu percaya, ketakutan akan hilangnya decision making power. Yang ketiga yaitu kemampuan yang dipersyaratkan. Kurangnya atau kegagalan untuk membangun kemampuan atau keterampilan manajemen rantai nilai yang diperlukan. Dan yang terakhir ada SDM yaitu kurangnya komitmen untuk melakukan apapun, menolak untuk menjadi fleksibel, tidak termotivasi untuk tampil di tingkat tinggi, dan kurangnya manajer dilatih untuk memimpin inisiatif rantai nilai. Isu-isu manajemen operasi saat ini dimulai dari peran teknologi dalam manufaktur, yaitu peningkatan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya. Kemudian ada konsep kualitas, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk andal melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya ada kualitas inisiatif, yaitu perencanaan, mengorganisir, dan mengontrol kualitas. Kemudian tujuan kualitas yang terdiri dari sertifikasi ISO 9000 dan standar Six Sigma. Kemudian ada kustomisasi massal, yaitu sebuah konsep design to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan, di mana, dan bagaimana mereka menginginkannya. Kemudian juga membuat penggunaan teknologi maju dalam mengembangkan teknik manufaktur yang fleksibel
dan terlibat dalam dialog terus-menerus dengan pelanggan. Dimensi kualitas. Yang pertama yaitu dimensi kualitas produk. Ada kinerja yaitu karakteristik operasi, kemudian ada fitur, karakteristik khusus yang penting. Ada fleksibilitas yaitu memenuhi spesifikasi operasi selama beberapa waktu. Kemudian ada daya tahan, jumlah penggunaan sebelum kinerja memburuk. Ada kesesuaian pertandingan dengan standar pra-pembangunan. Selanjutnya ada servisabilitas, yaitu kemudahan dan kecepatan perbaikan atau layanan normal. Ada estetika, bagaimana produk terlihat dan terasa. Kemudian ada persepsi kualitas, yaitu penilaian subjektif dari karakteristik atau citra produk. Yang kedua yaitu dimensi kualitas jasa, yang terdiri dari yang pertama yaitu ketepatan waktu, yaitu tampil dalam periode waktu yang dijanjikan. Kemudian ada courtesy, dilakukan dengan riang. Ada konsistensi, memberikan semua pelanggan pengalaman yang sama setiap kali. Kemudian ada kenyamanan, yaitu aksesibilitas kepada pelanggan. Ada kelengkapan seperti layanan yang diperlukan. Kemudian ada akurasi, dilakukan dengan benar setiap kali. Dimensi kualitas produk PT Wings Surya. PT Wings saat ini telah diakui sebagai produsen dan distributor untuk produk rumah tangga dan produk perawatan pribadi yang terkemuka. Kombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi manufaktur yang mutakhir membuat PT Wings berdedikasi untuk menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau sesuai dengan visi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas merupakan rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang dimiliki. Produktivitas memiliki perhitungan jumlah yang akan diproduksi dibagi input yang digunakan. Untuk produktivitas tenaga kerja, memiliki perhitungan productivity sama dengan unit yang diproduksi dibagi jumlah jam kerja. Sedangkan untuk multifaktor productivity atau disebut juga dengan total faktor productivity memiliki rumus productivity sama dengan output dibagi tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi dan juga ditambah modal miscellaneous. Terdapat juga manajemen produktivitas, yaitu sebuah komposit orang dan variabel operasi. Manfaat dari peningkatan produktivitas yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang kedua yaitu upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, dan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, terdapat 14 poin Deming untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu train workers for the job that you are asking them to perform. Yang kedua yaitu rencana untuk masa depan jangka panjang. Yang ketiga yaitu jangan pernah puas tentang kualitas produk. Yang keempat yaitu membangun kontrol statistik atas proses produksi dan mengharuskan pemasok untuk melakukannya juga. Lalu yang kelima yaitu berurusan dengan yang terbaik dan yang paling sedikit dalam jumlah pemasok. Yang keenam yaitu mencari tahu masalah. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas barisan pengawas perusahaan. Yang kedelapan yaitu mengusir rasa takut. Yang kesembilan yaitu mendorong departemen untuk bekerja sama daripada berkonsentrasi pada perbedaan. Yang kesepuluh yaitu jangan mengadopsi tujuan ketat numerik. Yang ke-11 yaitu memerlukan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. Yang ke-12 yaitu melatih karyawan untuk memahami metode statistik. Yang ke-13 yaitu melatih karyawan dalam keterampilan baru saat diperlukan. Dan yang terakhir yaitu membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.